ke teman-temannya karena ini kemarin viral ya, bahwa ternyata ketika semuanya sibuk, semuanya repot, semuanya kebingungan, semuanya berupaya untuk membantu saudara-saudara kita di Besuki, Banyuglugur dan sekitarnya yang sedang mendapatkan musibah banjir. Tiba-tiba nongol ya, tiba-tiba nongol Viti, yang mana rupanya Amir dan teman-temannya ini lebih peduli ya, mendatangi kejaksaan dan melaporkan. Padahal kejaksaan sendiri sedang sibuk-sibuknya juga loh ya. Kejaksaan sendiri juga ikut berperan aktif juga dalam penanggulangan atau membantu meringankan saudara-saudara kita di Besuki ya. Apakah ini dilarang? Tidak, nggak dilarang kawan, nggak dilarang gitu loh. Nah, tapi disinilah kita akan menghitung rasa empati dari seseorang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika yang lain ini banyak sekali. Saya terima kasih kepada saudara-saudara semua ya, termasuk pemerintahan Kabupaten Situbondo, yang mana banyak sekali beberapa komunitas itu yang mengadakan pengumpulan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Besuki sana. Terima kasih sekali lagi. Turut berduka cita untuk yang meninggal karena kesetrum, dan alhamdulillah kemarin juga ketika air mulai naik ini PLN langsung sigap untuk mematikan, karena memang kemarin itu kan ibarat kata kejadiannya sangat cepat gitu loh. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua lah, artinya itu seperti itu kawan ya. Lah, dibalik kesedihan kita, dibalik kita sedang sibuk mengumpulkan entah itu pakaian, entah itu makanan, entah itu berupa uang ya, sibuk semuanya memikirkan, merasa sedih, rasa empati kepada saudara-saudara kita. Ini bukan luar kota loh ya kejadiannya ya. Ini bukan luar kota, apalagi luar Jawa ya. Ini di Situbondo. Ini di Situbondo kawan. Musibah ini terjadi di Situbondo. Lah, tiba-tiba beredar video yang mana Amir mendatangi kejaksaan. Pada waktu kiriman pertama saya itu dikirimin oleh teman saya, dikira saya berpikir ya, Amir itu akan memberikan sumbangan ya, memberikan bantuan. Karena mungkin kalau berangkat sendiri ada kendala, karena kejaksaan sendiri itu juga membuka bantuan kawan. Ya. Kejaksaan sendiri itu membuka bantuan. Ternyata bukan membuka bantuan, tapi ternyata dia itu mungkin juga tidak tahu atau tidak paham bahwa ada bencana di Besuki. Lah, tapi apakah ini diperbolehkan? Ini diperbolehkan. Apakah ini dilarang? Ini tidak dilarang ya. Ayo J, naik J. Yo, Bang J ini adalah dulu ada di ketika di mahasiswa, J ini sempat ada di dekat saya, tapi sekarang ikut Amir ya, nggak apa-apa. J, naik J. Kamu naik J. Ya. Naik on cam J. Jadi seperti itu teman-teman. Lah, kenapa Bang Ipul itu sekarang harus speak up? Kenapa Bang Ipul? Kan saya itu jarang sudah membuka akun Bang Ipul Sakera, saya itu kan jarang ya. Kenapa? Karena Mas Bupati sendiri itu sudah selalu menyapa teman-teman, selalu menyapa masyarakatnya melalui TikTok. Nah, tapi ini perlu dan penting rasanya saya itu speak up kawan. Penting dan perlu rasanya saya speak up. Kenapa? Ada dua hal ya. Yang pertama, kita sedang menghadapi musibah yang luar biasa ya, yang luar biasa di Besuki, Banyuglugur dan sekitarnya. Ya. Ini luar biasa. Oleh karenanya, makanya itu yang pertama ya. Ini alasan saya speak up. Yang kedua adalah yang mana
apa yang dilakukan Amir ini ya memang lelucon sesungguhnya, tapi kan persoalannya kan ini kalau tidak dijelaskan seakan-akan apa yang dituduhkan itu adalah sebuah kebenaran. Makanya hari ini akan saya bedah terkait dengan apa yang Amir lakukan ke kejaksaan. Mana J itu? Silakan J, naik J. Silakan J. VJ, silakan naik. Room saya terbuka untuk siapapun. Silakan naik. Ya kan? Atau mungkin Amir sekalian aja naik aja, nggak apa-apa. Kita on cam di sini, kita berbicara di sini dengan niat dan tujuan mencerdaskan, ya, mencerdaskan masyarakat Situbondo, bukan membodohi masyarakat Situbondo untuk kepentingan sesaat. Itulah kenapa saya harus speak up, kawan. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama, karena memang kita sedang menghadapi musibah. Yang kedua itu jangan sampai ini akan berpikir bahwa apa yang dilakukan Amir itu benar adanya dan sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kemampuan otaknya. Ini saya tantang sekarang naik. Siapapun. Siapapun. Kenapa saya emosi ini? Situbondo sedang berduka, kawan. Situbondo sedang berduka. Kenapa saya itu berpikir untuk ngomong seperti itu? Ya, aja jangan hanya tepeng-tepeng saja. Saya persilahkan kamu naik on cam, kamu naik, keluarkan ilmu yang kamu punya. Ya, saya marah bukan apa gitu loh. Kalau memang kamu tidak punya kemampuan untuk membantu, setidaknya punya rasa empati lah. Kalau memang kantongmu itu kosong, setidaknya kamu punya rasa kasihan. Selor-selor lagi, kawan. Apalagi hanya bentuk pengaduanmu itu tidak lebih dari bungkus kacang. Nanti akan saya kupas semuanya. Kenapa Bang Ipul berani mengatakan bahwa laporan Amir sesungguhnya adalah jauh panggang daripada ayamnya. Jauh api daripada panggangnya. Di awal saya sudah emosi. Kenapa? Kita itu, saudara kita itu, saya kemarin itu bersama dengan tim FDS berupaya dan berusaha agar tim FDS yang diketuai untuk donasinya Pak Herman untuk bisa mendapatkan banyak dari para pengusaha. Kita berpikir bagaimana kita mengambil peran meskipun itu tidak banyak. Kenapa? Karena saya sendiri tidak mungkin, saya hanya rakyat kecil. Maka saya akan menggunakan segala upaya saya, daya saya untuk membantu, sekedar membantu saudara-saudara kita yang sedang ketimpa musibah. Itulah kenapa saya emosi dan saya langsung membuka. Hari ini saya harus live. Agar nggak biasa orang-orang yang tidak punya empati itu muncul. Diemlah dulu, tundalah dulu. Gitu loh. Begitu, kawan. Rasakanlah bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di sana. Kalau nggak gablek dengan uang, kalau nggak punya uang, kalau kiri dan yang lain-lain, diem dulu. Diem dulu. Masyarakat lagi bersedih. Saudara kita di sana itu baju saja kadang-kadang tidak ada. Di mana otak dan empati kamu itu? Itu yang saya maksud gitu loh. Cobalah prihatin gitu loh ya. Prihatin. Saya pernah ngalami banjir 2024 dan 2028. Prihatin gitu loh. Ini sebelum saya masuk kepada topik dari apa yang dia bawa ke kejaksaan. Sampah gitu. Makanya ayo saya persilakan siapapun lah.
Siapapun yang akan membantah, siapapun yang akan membahas di sini, ayo kita bahas. Biar masyarakat itu tidak menjadi bimbang gitu loh. Nggak ada salahnya, tidak ada halangan apapun, tidak ada larangan apapun untuk melaporkan. Tapi niatkan dengan niat tulus untuk Situ Bondo, kawan. Lihat situasinya dulu. Ya, lihat situasinya dulu, kawan. Nggak apa-apa, nggak ada larangan. Nggak ada larangan, kawan. Tapi kita harus ngelihat situasinya gitu loh. Live paling Amir, bisa jadi gitu loh. Makanya rasa empati itu penting gitu loh. Rasa empati itu penting untuk dan agar kita itu bisa. Ya kan ya? Agar dan kita itu bisa memahami, merasakan apa-apa yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita, ya. Itu yang saya inginkan. Gak punya uang tidak ada salahnya, gak ada salahnya, kawan. Tapi kalau punya rasa empati kan kita diem dulu gitu loh. Seminggu kek, 2 minggu kek, udah bawa saja. Gak ada masalah. Gitu loh. Laporkan saja, nggak ada masalah, karena itu hak setiap warga negara. Itu hak setiap warga negara, ya. Saya nggak tahu keuangan Amir itu dari mana, saya nggak tahu, Mas, ya. Karena menurut saya itu adalah hak pribadinya dia, ya. Saya tidak mau masuk ke sana, hanya ya itu saja. Ya silakanlah gunakan cara dia bekerja, cara dia menghasilkan uang. Saya tidak mau masuk ke sana, tapi setidaknya ini yang mbok yo mikir gitu loh, ya. Ini Situ Bondo, kawan, yang sudah sedang ada musibah, bukan luar kota, bukan luar Jawa, bukan luar negeri. Ini saudara kita loh yang kadang-kadang kita itu ikut ngopi di Besuki, kawan. Itu yang sangat saya prihatinkan, gitu loh. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk yang lain tolong fokus dulu dengan tema, ya. Saya tidak akan menanggapi kalau bukan temanya, ya. Nah, ini saya masih menunggu Mas Izul, katanya tadi juga mau naik. Saya tunggu, ya. Mungkin nanti ada moderatornya lah bahasanya itu, atau mungkin dia juga ingin bertanya atau hal apapun, silakan, ya. Sekarang ini, aduh, saya tuh kadang-kadang juga bingung gitu, ya. Semua sekarang berjibaku, Ibu Wagub langsung turun, ya toh. Mas Bupati yang ada di Sumatera langsung balik kanan. Semua sekarang ini terlibat dan melibatkan dirinya untuk apa itu namanya, untuk Besuki gitu loh. Lah kok tiba-tiba muncullah sosok Amir di kejaksaan. Saya pikir dia akan nyumbang karena kejaksaan juga sibuk gitu loh. Kejaksaan juga kemarin dari berita juga sudah turun memberikan bantuan. Tak pikir dia lebih percaya dengan kejaksaan, dia menyumbang kepada kejaksaan gitu loh. Makanya saya tidak tanggapi. Saya tuh jarang, jujur saja, ya, setiap pemberitaan atau video dari Amir, saya jarang melihat secara tuntas, kawan.
Saya jarang gitu loh. Baru ini tadi pagi saya kembali ditelepon oleh salah seorang anak buah saya bahwa dia datang ke sana tujuannya melaporkan. Di situ baru saya baca, di situ baru saya melihat, di situ baru saya mempelajari. Ternyata Amir ke kejaksaan bukannya prihatin, bukannya memiliki empati untuk membantu saudara kita dibesuki, gitu loh. Itu yang saya maksud. Yang saya heran juga, malah video di bawahnya itu dimasukkan background banjir. Berarti kan dia tahu. Berarti Amir dan CS itu kan tahu toh bahwa Besuki sedang musibah. Itu gitu loh. Karena videonya di bawah ketika dikirim saya lihat baru tahu ternyata di sana. Oke, Amir melaporkan terkait kegiatan restorasi dari ini hanya salah satu ya, atau saya buat videonya saya lihatkan ya. Gimana nih teman-teman ini? Mana Izul ini? Kok belum muncul ini? Ayolah, kalau kalian itu tidak punya uang, ya toh. Ayolah. Bantu dengan doa, bantu untuk menenangkan diri, bantu ya bantuan-bantuan apalah, atau setidaknya setidak mampunya kalian, kita ngomong, kalian nge-share, misalnya nggak mampu kerikinlah potong, diam. Gitu loh, diam. Jadilah penonton ketika orang-orang lain prihatin, jadilah penonton ketika bupati berjibaku, kapolres berjibaku, Dandem, kejaksaan, semuanya itu berjibaku untuk membantu saudara-saudara kita. Diam. Itu namanya masih punya otak. Ya. Itu namanya masih punya otak. Oke, saya aja ya teman-teman ya. Biar ini tahu teman-teman. Kita melakukan tindak lanjut berupa pengaduan dugaan PMH dalam proses pengadaan barang dan jasa 2025 pemerintah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil identifikasi kita di lapangan bahwa dalam beberapa titik kegiatan seperti yang diatur dalam Permen LH Permen 34 2021, Permen 24 2021 tentang klasifikasi kegiatan jasa konstruksi yang wajib melampirkan UKL bahkan AMDAL, itu kita adukan kali ini kepada kejaksaan. Seperti misalnya bangunan cagar budaya Kawedanan Besuki. Oh ya kan ada video banjirnya kan? Berarti kan tahu kalau ini banjir timnya itu. Dan ada beberapa titik yang kita adukan. Kita adukan yang pertama itu Kepala Dinas selaku PA, PPK, dan 2 pejabat pengadaan di Dinas DPUPP. Kok laporan ke kejaksaan, Pak? Iya, karena kita kan tahu sebenarnya kita ini kan nagih. Kita bukan tidak paham bahwa kejaksaan ini tugas tambahannya itu hanya korupsi. Tetapi ini adalah pidana khusus. Jadi seperti kita ketahui bersama dan segar dalam ingatan kita bahwa pengadaan tahun 2021 saat itu institusi ini kejaksaan itu menangani korupsi UKL, di mana UKL itu menjadi syarat wajib pada waktu itu kelengkapan proyek-proyek yang didanai oleh dana PEN. Itu
persyaratan tersebut bukan hanya sebatas keinginannya PT SFI selaku pemilik dana, tetapi itu adalah amanat tata aturan perundang-undangan, dan itu berdiri sendiri, dan itu pidana jika tidak dilaksanakan. Kita tahu bahwa bahkan ada ribuan massa yang datang ke institusi ini untuk membackup, mendukung langkah kejaksaan dalam menangani persoalan tersebut. Nah, kali ini walaupun kita sendirian, itu kita mengingatkan dan menagih kepada institusi ini agar memperlakukan yang sama, bahwa ada perbuatan melawan hukum di pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Kecuali kejaksaan negeri ini punya motif lain, politik misalnya. Nah, ini kan menjadi beda. Makanya kita perjelas kayak gitu. Kalau hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik, ini sudah tidak benar, sangat tidak benar. Nah, makanya kita lihat bersama, kita saksikan bersama-sama bagaimana tindak lanjut dari penanganan apa yang kita adukan hari ini. Terima kasih. Oke, friend, sudah jelas ya. Ada 3 poin yang saya catat ya. Saya tidak akan ngarang atau tidak akan melakukan pemikiran-pemikiran yang yang tidak tertuang tadi di dalam video ya. Tapi saya akan ngambil apa yang dikatakan Amir di dalam video. Ada 3 item kawan ya. Yang pertama adalah dia salah satu yang dicontohkan oleh dia itu terkait dengan restorasi gedung ya yang ada di Besuki, yang pada akhirnya diberikan pendopo nama Pate Alos ya kalau tidak keliru ya. Lah, itu yang pertama. Yang kedua adalah itu terkait dengan dia membandingkan ya toh, dia membandingkan kasus PEN yang dilakukan zamannya Bung Karna ketika Amir ada di dalam itu digabungkan atau dibandingkan, dikomparasikan dengan apa yang sekarang diadukan, bahwa di sana dikatakan, dijelaskan itu tentang PEN ya, DUKKL-UPL yang dilakukan DLH sehingga terjadi namanya penghukuman ya atau pemenjaraan karena sudah dipenjara dan sudah menjalani sudah menjalani masanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu terkait dengan kejaksaan, yang mana dia datang ke kejaksaan itu menuntut kejaksaan agar memperlakukan yang sama dengan yang sudah pernah dilakukan kejaksaan sebelumnya kawan. Jadi ada 3 poin yang akan saya beritahukan atau saya bahas di sini ya, biar seluruh masyarakat Situbondo itu paham dan mengetahui ya. Saya ulangi, saya mulai dari poin nomor 1 ya. Makanya selalu saya tegaskan sekali lagi pada teman-teman, ketika kalian bodoh dan tidak memiliki pengetahuan apapun, lebih baik kalian diam. Daripada nanti kalian ngomong kelihatan bodohnya. Ya. Ini akan memalukan sekali. Akan sangat-sangat memalukan sekali. Ini yang penting kita pegang. Dan ini pesan ini kepada siapapun termasuk diri saya. Saya kalau tidak tahu pasti ketika banyak netizen menanyakan, ketika saya tidak tahu maka saya katakan itu tidak tahu. Nah, pada poin pertama yang dicontohkan adalah pemugaran. Ya. Itu Amir harus paham bahwa yang dilakukan pembangunan dan pemugaran di Pate Alos Besuki itu menyangkut dan terkait dengan namanya cagar budaya.
Jangan disamakan dengan pembangunan jalan, jangan disamakan dengan pembangunan gor. Jangan. Gitu loh. Pembangunan cagar budaya itu lebih detail, bro. Aturannya lebih detail, aturannya lebih mengikat. Sehingga tidak bisa disamakan cara menggunakan, cara pelaksanaan ketika melakukan pemugaran antara cagar budaya dan tembok biasa. Dan itu yang saya suarakan ketika Bung Karno membongkar situs yang dicurigai itu cagar budaya. Jadi kalau di cagar budaya itu menganggap itu cagar budaya itu sudah harus diperlakukan sebagai cagar budaya. Itu yang dilakukan Bung Karno di Pendopo. Tidak bisa semudah itu melakukan. Bahkan kayunya pun, kayu cagar budayanya pun dijual. Kenapa? Karena pembangunan yang dilakukan Bung Karno di Pendopo, pengrusakan yang dilakukan Bung Karno di Pendopo, itu tidak melibatkan cagar budaya. Itu, bro. Jadi biar paham gitu loh. Nggak sama, caranya itu nggak sama. Dalam cagar budaya itu, pembangunan cagar budaya itu banyak undang-undang yang diterapkan, yang harus dilaksanakan. Setiap orang, setiap badan, bahkan institusi pemerintah dalam melakukan restoratif itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jangan karena Amir itu tahu terkait dengan proyek, meskipun saya sendiri nggak yakin dia memiliki kemampuan itu. Tapi itu tidak bisa disatukan dengan sana. Dasar hukum cagar budaya itu nggak sedikit. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 itu mengatur, kawan. Ya. Dan ketika ada seseorang, kenapa saya katakan seseorang? Karena bisa jadi orang tersebut menguasai cagar budaya atau calon cagar budaya ya. Bisa aja seseorang. Sebelum melakukan pemugaran atau restoratif, dia maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan dan undang-undang. Dia harus memiliki syarat kewajiban. Kemana dan di mana dia harus mendapatkan namanya izin. Dan izin itu tergantung dari peringkat. Apakah peringkat itu peringkat kabupaten? Apakah peringkat itu peringkat provinsi? Apakah peringkat itu peringkat nasional? Dan itu harus melibatkan seluruh ahli di dalam cagar budaya. Ini tak kasih tahu tahapan-tahapannya. Nggak semudah itu, kawan. Nggak semudah itu gitu loh. Jangan langsung masuk ke UKL-UPL. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 4 hak. Ya, 4 hak terkait dengan perizinan. Bukan hanya UKL-UPL. Bukan hanya AMDAL. Makanya harus pahami dulu terkait dengan aturan. Kalau tidak memahami terhadap dengan aturan, maka semuanya akan disapu rata UKL-UPL. Maka semuanya akan disapu rata itu adalah AMDAL. Itu tidak. Makanya cerdaslah, belajarlah sebelum kamu itu speak up. Ini tadi dibahas UKL-UPL 4, ada 4. Ya, ada 4 yang menjadi bagian dari UKL-UPL. Dari lingkungan hidup ada 4. Cek pera AMDAL bareng UKL-UPL saya hafal.
Kalau hanya AMDAL dan UKL UPL yang dihafal, itu anak SD juga bisa ngafal. Gitu loh. Ada 4 saya jelaskan di sini. Seluruh namanya pembangunan, konstruksi apapun harus memahami namanya 4 yang menjadi kewajiban ketika seseorang melakukan pembangunan. Masa agak WC ngurusi UKL UPL, ngurusi AMDAL? Salah. Makanya belajarlah gitu loh. Belajar. Belajar itu tidak ditentukan usia. Tapi sangat naif ketika kita sudah tua tidak mau belajar, itu naif sekali. Kalau masih muda ada waktu untuk belajar, tapi kalau sudah tua belajarlah. Ya. Belajar. Saya akan rinci satu persatu dulu ya teman-teman ya. Satu dulu ya teman-teman ya. Satu dulu ya teman-teman. Jadi tidak semuanya itu harus UKL UPL. Allahu Akbar. Harus mengetahui kawan. Gitu loh. Kok cuman aku kalau live di TikTok itu hanya satu kawan. Foto ngetek kalau lagi gini gitu loh. Ya. Foto nggak ini bolen boh. TikTok tidak bersahabat. Jadi begini ya. Biar itu paham, saya masuk dulu di masalah lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup kawan. Wow, tak ngetek rokok kawan. Jadi dari lingkungan hidup dulu. Ada pengaturan Bang Lab agar bisa merokok. Oh, mosok sih? Aku sering kena. Biarkan dah dulu ya. Harus mengetahui, memahami jenis izin lingkungan yang harus dimiliki pelaku usaha. Entah itu proyek, entah perusahaan, entah apa. Itu harus memiliki jenis izinnya. Yang itu menjadi hak dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Jadi biar paham apa itu. Yang pertama adalah AMDAL. Yang kedua adalah UKL UPL. Yang ketiga ada RKL RPL. Yang keempat adalah SPPL. Ini harus memahami dulu. Jangan sampai setiap ada proyek larinya itu adalah UKL UPL, larinya adalah AMDAL. Itu pahami dulu teman-teman. Makanya aku selalu ngomong belajar, kuasai. Gitu loh. Ada 4 yang harus dipahami. Kecok bodoh proyek kabola AMDAL. Ada proyek kabola UKL UPL. Gitu loh ya. Jadi begitu. Ini satu hal saja ya, apa yang disebutkan oleh Amir bahwa semua proyek itu harus memiliki AMDAL atau UKL UPL. Tidak. Kembali lagi kepada satu proyek yaitu di Besuki. Ya, di Besuki yaitu yang dia sebutkan adalah yang sekarang jadi apa namanya? Pate Alos ya. Gitu loh. Itu dulu ya. Itu adalah bangunan cagar budaya. Ketika bangunan cagar budaya, maka dia harus mengikuti undang-undang khusus. Apa undang-undang khusus? Undang-undang yang harus
itu dilakukan dan mengenyampingkan undang-undang umum. Ya, undang-undang khusus itu harus didahulukan. Itu betul sudah, bahasanya Amir itu betul. Dia bilang ini khusus, tapi dia tidak paham khususnya di mana. Khususnya adalah terkait dengan cagar budaya. Itu loh, terkait dengan cagar budaya. Kalau PUPR itu permen, itu bukan khusus, kawan. Yang dimaksud adalah undang-undang khusus adalah penerjemahan dari undang-undang umum yang mana mungkin satu, itu perlu dipertegas. Dua, itu tidak ada di undang-undang umum. Makanya itu dijadikan undang-undang khusus. Bukan permen. Permen itu bukan undang-undang khusus. Lah, di dalam pembangunan, pendopo yang dibesuki itu masuk di dalam undang-undang khusus nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Ya. Yang juga diatur dalam PP nomor 1 tahun 2022 tentang registrasi nasional, ya. Pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya. Itu yang dimaksud undang-undang khusus. Aduh ya Allah. Dan setiap pembangunan, pemugaran terhadap cagar budaya itu lebih rumit daripada membangun jalan tol. Ya, bukan jalan tolol tapi jalan tol. Itu lebih rumit, kawan. Karena banyak aturan-aturan yang harus dilaluinya. Ada syarat-syarat yang harus dilaluinya. Ada penelitian-penelitian yang harus dilaluinya, ada ahli-ahli yang harus dilaluinya. Kalau itu tidak dilalui maka itu tidak bisa. Ya. Ada studi kelayakan, ada teknik yang dapat dipertanggungjawabkan, konsolidasi, rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi yang dilakukan oleh tenaga ahli pelestarian. Itu, bro. Bahkan dijelaskan lagi kaidah pelestarian itu apa. Kaidah pelestarian itu tidak boleh merubah, mengutamakan prinsip keaslian. Banyak hal yang itu, dan itu yang harus dilakukan sebelum kita berbicara terkait dengan permen. Selanjutnya adalah terkait dengan ahli. Ahli tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Ahli tidak bisa sembarangan itu dihadirkan. Tapi sesuai dengan peringkat cagar budaya tersebut. Kalau peringkat cagar budaya itu lokal atau kabupaten, maka ahli yang harus diturunkan adalah ahli cagar budaya dari kabupaten yang bersertifikasi cagar budaya. Kalau itu provinsi, maka itu harus lewat ahli provinsi. Ini kita bicara tentang ahli loh ya. Kita bicara tentang ahli. Provinsi harus menggunakan ahli provinsi. Ini di luar dari kita izin pemugaran. Kalau izin pemugaran itu harus melibatkan semua sampai kepada nasional. Ya, kalau izin pemugarannya. Tapi kalau ahli ada tingkatan atau ada peringkatnya. Jadi tidak sembarangan. Lah, itu dulu nanti saya jelaskan terkait dengan gedung itu ya. Apakah PUPP, apakah Kabupaten Situbondo sudah melaksanakan apa yang saya bicarakan ataukah masih belum dilaksanakan?
Nanti akan saya bahas. Tapi minimal teman-teman memahami bahwa cagar budaya itu adalah bangunan yang dilindungi oleh undang-undang khusus. Benih permen, Mir. Permen itu bukan undang-undang khusus. Allahu Akbar. Jadi setelah menentukan peringkat dari bangunan cagar budaya tersebut, baru masuk ke poin ke-6. Gitu loh. Apa poin ke-6? Disitulah Permen PUPR nomor 19 tahun 2021 harus diperhatikan. Siap, Waru? Jadi seperti itu. Allahu Akbar. Itu di poin 5, poin terakhir. Permennya itu poin terakhir, kawan. Ini biar paham, teman-teman, itu biar paham lah. Ya. Ayolah, belajarlah. Kenapa Bang Ipul bisa bicara seperti ini? Karena Bang Ipul di tahun 2018 terlibat di dalam mempertahankan cagar budaya di sekolah, di STM. Panji. Saya terlibat, bahkan saya sampai ke Jakarta, men. Itu sudah dilakukan, permen sudah dilakukan, tapi dia melewati cagar budaya, di stop. Makanya saya sedikitnya saya tuh memahami tentang cagar budaya. Kenapa? Saya bukan dari cakna-kacakna. Saya terlibat langsung dalam 2 situs cagar budaya, yaitu STM yang sekarang jadi SMK ya. Yang kedua adalah Melek. Saya terlibat. Jadi saya tuh paham betul. Nggak boleh langsung itu terkait dengan PUPP langsung mengerjakan. Itu harus melalui tahapan seperti itu, kawan. Ini saya jelaskan secara umum dulu, baru nanti saya akan masuk apakah Dinas PUPP dalam melakukan restoratif terhadap gedung di Besuki itu sudah sesuai aturan atau tidak, ya. Ini saya bicara secara umum saja, biar nanti tidak sembrono lagi orang-orang ini mengatakan seakan-akan itu melanggar, padahal dirinya sendiri tidak memahami apakah itu terkait dengan aturan khusus dan aturan umum, ya. Aduh, ya Allah. Setiap akan melakukan namanya restoratif, pembongkaran itu ada namanya yang harus dipenuhi studi teknis pemugaran. Lah, studi teknis pemugaran tersebut itu apa sih gitu loh? Itu harus melibatkan kawan, ahli arkeologis, ahli teknis. Arkeologis itu akan menghitung bentuknya karena setiap cagar budaya kan sudah lama. Nah, jadi di situ harus dihitungkan. Ya, di situ ada ahli, ya betul itu. Ada 2 ya. Ada ahli arkeologis, ada ahli teknis. Arkeologis itu yang menerangkan tentang bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak. Itu arkeologisnya, ya. Untuk teknisnya arsitek, struktural, keterawatan dan lingkungan. Jadi ini ada di sini lingkungan. Ada di ahli lingkungannya, kawan. Yaitu ahli teknis gitu. Yang mana dua-duanya ini akhirnya digabungkan ya. Hasil akhirnya digabungkan melalui pemulihan arsitektur dan perbaikan arsitektur. Jadi
untuk lingkungan itu sudah ada di dalam kaidah studi pemugaran. Nah, nanti. Nah, ini bagus pertanyaannya, ahli pemugaran. Oke ya. Nanti kita masuk ke sana, saya ceritakan semuanya nanti ya. Jadi seperti itu kawan. Jadi setelah terbentuknya namanya rekonstruksi, rehabilitasinya atau restorasinya, itu baru nanti masuk ke konsolidasi semuanya. Keluarlah namanya perencanaan. Nah, ini kawan ya. Itu ada rekom sudah dari ahli yang ditunjuk, ahli arkeologis dan ahli teknis. Akhirnya keluarlah rekom, di situ dilakukan perencanaan, pemugaran, bangunan dan seperti itu kawan. Jadi apa yang dituduhkan Amir itu sudah ada di teknis. Itu di tahap awal bro. Ini belum masuk ke permen masih. Ini belum masuk ke permen. Dan sebelum masuk ke sana itu ada tahap awal di atasnya. Ketika kita mengajukan izinnya, itu ada di tahap awalnya. Sama, malah akan bertambah 2, ada tambah 1 lagi ya sebelum di atasnya. Arkeologis, historis, ahli historis, dan juga teknis. Itu ada di atasnya. Itu sebelum dapat rekomendasi loh ya. Sehingga keluarlah kesimpulan bahwa bangunan tersebut itu layak dipugar. Setelah itu ada pemugaran bangunan, pemugaran lahan, dan juga baru ke petunjuk teknis yang tadi sebelumnya saya sebutkan kawan. Nanti pelajarilah. Gitu loh. Jadi apa yang dituduhkan Amir itu ada di tahap kedua, yaitu ketika masuk di dalam teknis. Itu loh. Ya. Baru nanti penanganan bangunan. Nah, itu baru masuk di permen PUPP kawan ya. Baru masuk di situ. Tapi apa yang sudah dilakukan, yang sudah ada di PUPP dan itu sudah dilakukan sebelumnya di atas, maka tidak perlu dilakukan lagi. Nggak perlu itu dilakukan lagi. Kalau itu dilakukan lagi berarti itu kesia-siaan. Berarti itu kalau itu menggunakan anggaran negara, disitulah timbul namanya korupsi. Itulah yang terjadi pada kasus PEN di 2023 kemarin. Dia menggunakan anggaran negara untuk sesuatu yang sesungguhnya hal tersebut sudah selesai. Jadi antara case to case dari persoalan ini itu berbeda. Nggak bisa kita itu menyamakan case yang satu dengan case yang lain tanpa mempelajari unsur-unsurnya. Gitu loh. Jadi kalau sudah diatur di atas, maka aturlah tidak perlu di bawah ada turunan pengaturan lagi, apalagi menggunakan anggaran negara. Itulah yang nanti akan kena namanya pidana korupsi. Harus cerdas gitu loh. Harus cerdas. Caranya bagaimana? Belajar. Caranya belajar, jangan bangga dengan kebodohan, apalagi kebodohannya diungkap di publik. Ini bodoh kuadrat namanya, gitu loh. Ini bodoh kuadrat. Jadi kalau sudah diatur di atas, di undang-undang khususnya, undang-undang umumnya lewatin. Untuk apa? Agar menghemat uang negara. Aduh, Allahu Akbar.
Ayolah, jangan permalukan diri dengan kebodohan. Belajar. Lah kenapa Bang Ipul bisa menjelaskan sedetail itu tentang cagar budaya? Karena Bang Ipul 2018 itu terlibat langsung, bahkan dengan kementerian langsung. Saya datang ke Jakarta, di Facebook itu ada rekor saya, ada jejak digital saya. Di provinsi itu saya juga mendapatkan masukan bagaimana ketika kita ingin membangun, melakukan pemeliharaan, pemugaran dan yang lain-lain. Saya terlibat langsung, kawan. Dan itu undang-undang khusus, meskipun ada undang-undang umumnya, ya, peraturan umumnya itu membolehkan, tapi ketika ada peraturan undang-undang khusus yang mengatur, maka undang-undang umum itu harus dikesampingkan. Pahami seperti itu. Betul, nanti mas, tak jelaskan. BPCB itu sekarang jadi BPK. Ya. Dan saya juga tidak hanya ke kementerian, Dikbud, saya ke provinsi dan saya ke Trowulan, kawan. Tuh, jadi kalau sudah ada ketentuan di undang-undang khusus, ketentuan undang-undang umumnya itu dikesampingkan. Itu sudah ada di dalam aturan tersebut. Sebelum cagar budaya tersebut, dinas tersebut itu mengeluarkan namanya rekom atau izin. Kalau sudah ada izinnya, maka itu bisa dilaksanakan dan dikembalikan kepada PUPP untuk melaksanakan namanya restorasi dengan pengawalan, dengan pengawasan ketat dari Balai Cagar Budaya. Oke ya, sudah kita jawab itu. Itu biar untuk pelajaran saja. Bare tak bensa romben gitu loh. Sekarang lari langsung kepada objek. Ya. Kita masuk kepada objek, yaitu yang dibesuki. Oke? Waalaikumsalam. Kita masuk di besuki. Apakah besuki atau restorasi yang dilakukan di Kawedanan tersebut sudah memenuhi kewajiban, sudah memenuhi aturan-aturan dalam undang-undang khusus? Maka kita bedah satu persatu. Betul, Balai Pelestarian Budaya. 11, aku lama mas, tidak ke Trowulan lagi ya, mungkin sudah berubah juga ya. Oke, dan itu ketat kawan. Nah, kita bicara di mana namanya yang dibesuki. Bang Ipul hari ini melakukan koordinasi, kita menanyakan, klarifikasi terkait dengan orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang melakukan restorasi tersebut. Oke? Ini mungkin Situbondo belum tahu bahwa di Situbondo ada ahli cagar budaya ya. Ada ahli cagar budaya. Saya lalui dulu dengan salah satu ahli cagar budaya yang bersertifikasi, yaitu Mas Irwan. Saya melakukan kontak telepon dengan Mas Irwan. Saya ingin menanyakan apakah, ini pahami ya, pahami ini. Apakah tenaga ahli cagar budaya yang bersertifikasi di Situbondo itu dilibatkan dalam rencana pemugaran? Ini tahap 1 dulu ya. Itu pertanyaan yang paling penting kawan. Saya tanyakan langsung dengan yang bersangkutan. Ternyata Mas Irwan mengatakan bahwa dalam tahap perencanaan ahli yang bersertifikat yang salah satunya adalah Mas Irwan untuk Kabupaten Situbondo itu dilibatkan dalam rapat ketika itu ada rencana pemugaran. Itu dilibatkan di Situbondo ya, ahli cagar budaya Situbondo yang bersertifikat. Bukan hanya sekedar ahli kayak saya ya, saya bisa ngomong, tapi saya tidak punya sertifikasi keahlian.
Nah, jadi saya tanya langsung kepada orang yang memiliki sertifikasi keahlian, dan itu sudah dilakukan, dilibatkan ya. Satu. Untuk selanjutnya saya tanyakan, bagaimana proses selanjutnya? Apakah sampai dilibatkan? Maka masuklah di poin yang tadi saya sebutkan, bahwa cagar budaya itu ada peringkat. Nah, menurut Mas Irwan, tidak bisa dilakukan ahli cagar budaya di Situbondo. Karena apa? Karena kawedanan tersebut itu masuk peringkat provinsi. Oh ya kan? Nggak mudah kawan. Waduh, susah kalau taunya hanya batu dengan aspal saja ngomong cagar budaya gitu loh ya. Dan itu dinaikkan menjadi ahli, ya toh, ahli dari provinsi. Kenapa? Karena peringkatnya itu adalah peringkat tingkat provinsi. Bukan Situbondo ahlinya, men. Ya Mir ya, ini ahlinya yang datang langsung, yang melakukan pengawasan itu adalah provinsi. Oke, itu saya kepada ahli cagar budaya bersertifikasi, yaitu Mas Irwan. Saya berhenti sampai di situ saja. Oke, mantap. Kalau sudah peringkat itu masuk ke provinsi, maka memang benar ahlinya harus dari provinsi. Saya tidak berhenti di situ dulu. Lalu saya berkomunikasi dengan kepala dinas. Saya tanyakan, apakah yang sampean lakukan? Kok tiba-tiba sampean itu membangun? Bahasanya, saya tidak tiba-tiba membangun Bang Ipul, tapi itu semua saya sudah mendapatkan rekomendasi dari cagar budaya melalui dinas pendidikan. Wah, berarti benar. Saya nyoba cuma. Saya nyoba. Gitu loh. Saya nyoba bertanya karena saya khawatir juga salah gitu loh. Jadi rekomendasi itu sudah keluar dan diterima oleh dinas pendidikan. Karena memang yang bagian petugasnya itu kawan. Baru masuk ke permen. Waduh, UKL-UKL itu bukan undang-undang khusus, Mir. UKL-UKL itu bukan undang-undang khusus, itu diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu bukan undang-undang khusus, itu hanya teknis dari melaksanakan undang-undang di atasnya. Memang PP itu bagian dari hierarki undang-undang, tapi itu bukan undang-undang khusus, hanya peraturan teknis yang dibuat untuk menerjemahkan, menjelaskan peraturan atau aturan atau undang-undang yang di atasnya, bukan peraturan khusus. Makanya THT Monacator. Di Situbondo tidak semua orang bodoh. Jangan karena bodoh kita ini bodoh, kita ngomong seakan-akan orang yang mendengarkan juga bodoh. Belum tentu. Jangan-jangan yang ngomong super bodoh kuadrat, yang mendengarkan cerdas. Itu yang harus kamu hati-hati teman-teman ya. Ini untuk semuanya. Kepada seluruh masyarakat Situbondo, atur diri, kenali diri, cermin diri. Jangan langsung menuduh orang yang akan mendengarkan dan melihat itu bodoh. Karena bisa jadi orang yang melihat itu pintar. Dari tadi yang tepeng-tepeng bagus-bagus itu. Rupanya juga memahami tentang tahapan-tahapan dari restorasi gitu loh. Jadi gitu kawan. Saya tanyakan kepada dinas, ternyata dinas sebelum melaksanakan permen PUPR itu sudah mendapatkan rekom ya dari yang diberikan oleh cagar budaya kepada dinas pendidikan. Yang mana dalam rekom itu sudah lebih lengkap dari UKL UPL Mas Bro. Sudah lebih lengkap. Aturannya itu sudah lebih lengkap dari UKL UPL. Itu permen cuman,
bukan undang-undang kawan. Aduh kau itu. Ayolah kalau ingin belajar, ayo bareng dengan saya belajar gitu loh. Jadi rekomendasi itu keluar, syaratnya adalah semua sudah dikerjakan. Dan ini melibatkan provinsi. Benih Pak RT kawan, benih Pak RW kawan. Dan ahlinya pun ahli provinsi karena terkait dengan peringkat. Ya, terkait dengan peringkat. Jadi peringkat yang dibesuki itu peringkatnya adalah provinsi. Jadi Situbondo itu tidak bisa begitu kawan. Dia hanya mendampingi untuk belajar gitu loh. Karena ini sarjana lebih kawan kalau yang di provinsi kawan. Aduh. Hah? Sudah dipetuni cak kocak ebi hakim karena pota lopot, sekarang kasus kejadian lagi. Ayolah. Saya tidak mengurus itu cara teman-teman untuk mencari uang, saya tidak urus. Silakanlah kalian menggunakan cara-cara seperti itu, tapi harus pelajari betul. Dalam penjelasan dan pemaparan dari ahli yang bersertifikasi cagar budaya di Situbondo yaitu Mas Irwan, dan dari Kepala Dinas PUPP yaitu Pak Kadir, maka saya berkeyakinan pembangunan yang dilakukan di Kawedanan itu sudah sesuai dengan aturan. Sekali lagi, permen tidak bisa menggantikan undang-undang dan peraturan khusus di atasnya. Nggak bisa mengamir, tak uli itu. Gitu loh. Jadi nggak boleh. Jangan, karena undang-undang di bawah permen itu lebih mudah sesungguhnya kawan. Tapi kalau sudah undang-undang khusus, itu aturannya lebih ketat. Itu tadi teman ada yang mengatakan sampai terkait dengan cagar budaya yang ada di mana ini namanya Trowulan, itu sudah pandai, itu sudah memahami gitu loh. Ya, enggak, ini Mas Miftah biar nanti semuanya tahu. Saya tidak perlu, yang penting masyarakat itu tahu. Apalagi sekarang dalam kondisi Situbondo sedang ada bencana, ya. Situbondo sedang ada bencana. Wah, sampai buru muncul palang ini. Jadi seperti itu. Jadi undang peraturan pemerintah, permen, apalagi peraturan menteri bukan pemerintah ya, itu tidak bisa menggantikan undang-undang khusus terkait dengan cagar budaya. Bahasanya begini loh ya, kalau kita itu buat kopi, lah kalau permen itu cuma kopi gula, lah kalau undang-undang khusus itu ada macam-macam di situ ya, ada coklatnya mungkin, ada ininya, wah itu ruwet. Nah, kalau ini sudah lolos, otomatis yang undang-undang biasa atau peraturan di bawahnya itu sudah bisa dikerjakan. Oke? Kan nyacer. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini terakhir. Laporannya ke kejaksaan yang dilaporkan terkait dengan administrasi. Tempat laporannya kejaksaan itu pun alasannya simpel. Karena apa? Karena kejaksaan itu pernah melakukan penggerebekan dan penggeledahan terkait pen di DLH. Itu berbeda. Itu berbeda. Bukan arkeolognya Mas. Kalau arkeolognya dari provinsi Mas. Kalau ini hanya cagar budaya secara umum ya sertifikasinya. Karena ini masuk di peringkat provinsi Mas. Jadi begitu. Itu berbeda Bang Amir. Kalau yang di kasus pen yang terjadi di LH itu bukan administrasi. Itu adalah pelanggaran pidana korupsi karena dia ngotak-ngatik melakukan perubahan-perubahan
Karena adanya orang-orang yang berniat jahat yang dipimpin oleh Bung Karna pada waktu itu. Dan saya tahu, dan saya yakin Bang Amir juga paham kan? Nah gitu loh. Tapi saya tidak mau masuk ke sana lah, itu sudah lewat lah. Nanti kalau saya masuk ke sana, Bang Amir jadi terkenal juga nantinya. Karena saya tahu perjalanannya, saya tahu kawan. Sedangkan yang dilaporkan Bang Amir adalah administrasi, kewajiban-kewajiban apa, administrasi apa yang harus dilengkapi ketika ada proyek. Ya, tadi saya katakan salah satu yang diungkap oleh Amir adalah UKL, UPL dan atau AMDAL. Padahal ada 4 tadi ada 5 ada 4 saya sebutkan tadi. Ya toh. Bukan hanya itu. Nah, ini administrasi. Apakah administrasi bisa masuk ke pidana korupsi? Bisa. Karena pidana korupsi diawali dengan kesalahan administrasi. Tapi juga harus dilihat apakah administrasi itu betul-betul dilewati dengan faktor kesengajaan, namanya mens rea, untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Biasanya ini terjadi ketika proses lelang. Ya, dia melewati salah satu administrasi agar dia itu bisa ada satu yang memenangkan proses itu. Itulah administrasi yang menyebabkan akhirnya terjadi namanya tindak pidana korupsi. Tapi kalau administrasi umum yang diberikan oleh Bang Amir itu adalah terkait dengan administrasi yang mana ada nantinya sanksi administrasi. Oke ya? Jadi seperti itu Bang Amir ya, masyarakat Situbondo. Lah, kesalahan administrasi tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri. Di sini lagi karena kesalahan Amir terkait dia mengkomparasikan kejadian 2023 terkait kasusnya DLH dibawa ke pemerintahan Bung Karna. Di situ dia itu masuk ke disamakan dengan kejadian yang dilaporkan. Itu udah berbeda kasusnya. Kalau di sini dia itu ada mens rea untuk mengutak-atik dan mengadakan perubahan. Kalau di sini kalau toh memang ada, ini adalah administrasi murni. Kalau toh memang ada, persoalannya adalah di situ mengatakan, wah, kalau kejaksaan tidak melakukan ini, jangan sampai ada masalah politik, masalah ini, yang lain-lain. Mir, makanya ketika kamu melangkah, pelajari dulu. Ini mau dibawa kemana, orang ini bagiannya apa dalam pembangunan di Situbondo. Ya. Kejaksaan itu mengikat sebuah kerjasama. Namanya pendampingan kepada POPP. Pendampingan apa Bang Amir? Itu pendampingan terkait dengan administrasi, bukan terkait dengan pelaksanaan. Ini pendampingan terkait dengan administrasi agar seluruh administrasi itu bisa dikerjakan dengan bagus, bisa dikerjakan dengan benar. Itu fungsi pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo terhadap pembangunan yang ada di Situbondo. Apa artinya, Mir? Kalau misalnya kejaksaan ini melangkah jauh, dia mengatakan ada kesalahan administrasi, itu sama saja kejaksaan mengumumkan dirinya bahwa dia itu lalai dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pendampingan administrasi. Itu kalau itu ada. Atau laporan-laporan mungkin, tidak apa-apa, mungkin ada laporan-laporan itu yang disembunyikan. Atau ada laporan-laporan kepada kejaksaan terkait dengan administrasi yang itu tidak ada, tiba-tiba diadakan oleh POPP, baru itu kena. Tapi kalau itu memang real dan benar adanya, maka Amir itu ketika melaporkan ke kejaksaan ada dua. Satu itu administrasi Bang. Administrasi ini sampai ke inspektorat dulu. Gitu loh Bang. Iya toh.
Yang kedua, sampean laporkan kepada institusi yang diberikan kewenangan pendampingan terkait dengan pembangunan di situ Bondo secara administrasi. Ngono bang, untuk menentukan kemana sampean akan melangkah biar tidak salah, tak sia-sia, biar nanti kertasnya itu tak sia-sia. Makanya tadi saya katakan lembaran yang kalian beri, yang kamu berikan Mir, itu bagi menurut saya nanti akhirnya tidak lebih dari bungkus kacang, nggak ada gunanya. Jadi seperti itulah. Kalau misalnya nanti kejaksaan menyalahkan administrasinya, ya kejaksaan menyalahkan dirinya sendiri, berarti lalai. Tapi ketika administrasi itu bukan untuk menguntungkan orang lain, itu tidak bisa ditarik ke ranah korupsi. Kecuali administrasi yang dilewati itu merugikan negara atau menguntungkan orang lain. Ayo cerdas. Gak ada salahnya meskipun kamu dengan aku sama-sama tua. Belajar. Itu gak ada salahnya. Tinggalkan kebodohan kita. Itu yang saya maksud. Jangan pelihara kebodohan kita, apalagi kebodohan kita sudah dipelihara, ditunjukkan kepada orang lain atau halayak umum. Itu namanya bodoh kuadrat. Lebih baik diam. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya pikir semuanya clear and clean. Tinggal kita akan melihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi ancaman Amir terkait dengan kejaksaan itu nggak bisa. Pertanyaannya, terus bagaimana kejaksaan akan bersikap? Kejaksaan itu boleh menerima apapun pengaduan informasi masyarakat. Tapi kalau dia sudah pelajari sisi tersebut ternyata sudah dan memahami apalagi terkait dengan administrasi, kejaksaan tidak perlu dan tidak penting untuk memanggil orang-orang itu. Kenapa? Karena kejaksaan sendiri sudah dari awal itu mendampingi terkait dengan administrasi. Maka berikan saja surat tanggapan bahwa semua yang dituduhkan tidak benar, selesai. Nggak perlu memanggil lagi menurut saya. Jangan mengada-ngada. Kenapa? Karena yang dipersoalkan Amir bukan tindak pidana korupsi, bukan kerugian negara yang jelas, yang clear, tapi awalnya dituduhkan yaitu terkait dengan administrasi. Sedangkan administrasi di sini itu kejaksaan dari awal mengikuti, kejaksaan dari awal mendampingi. Maka kejaksaan sudah tahu, kasih aja tanggapan. Namanya surat tanggapan. Hei Mir, ini sudah dikerjakan, apa yang kamu tuduhkan tidak benar, selesai. Ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan kenapa saya membuka ini dan kenapa dari tadi saya emosi di awal-awal, karena ini tidak tepat kawan. Bukan tidak boleh, tidak tepat. Kita sedang lagi kesusahan. Besuki sedang berduka, Banyuglugur sedang berduka, banyak saudara-saudara kita yang membersihkan rumahnya, bahkan ada yang juga roboh katanya, ada yang meninggal. Setidaknya memiliki rasa empati kalau ternyata dompet tidak terisi. Kalau memang kita tidak bisa memberikan visi, setidaknya ngurung diri agar bisa introspeksi diri. Jangan dibalik. Sudah tak punya visi, berbuat yang akan menyakiti saudara kita yang sedang kena musibah di Besuki, itu luput. Jadi kalau tidak punya visi, diam. Kalau tidak punya visi, itu lebih baik berdoa. Semoga saudara-saudara kita itu segera teratasi. Begitu teman-teman ya. Jadi seperti itu, tidak salah. Di dalam aturan itu tidak salah. Di dalam aturan tidak salah. Orang melaporkan tidak salah.
tapi salahnya tidak pernah tidak memilih timing yang tepat. Salahnya adalah tuduhannya itu tuduhan ngawur. Salahnya adalah tempat yang tertuju juga ngawur. Salahnya adalah mengkomparasikan setiap case yang ada, namun ternyata secara kerangka hukumnya, kronologis hukumnya, persoalan hukumnya, mens reanya itu tidak sama. Maka itu tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau ingin menanggapi, dan silakan kalau ingin berdiskusi, apalagi ingin berdebat terkait dengan cagar budaya, pembangunan cagar budaya. Insya Allah saya siap dengan niat belajar, ya. Dari saya Bang Ipul, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, ya. Belajar, belajar, belajar. Track record seseorang pelajari, jangan sampai mengikuti track record orang-orang yang tidak konsekuen dengan omongannya, yang tidak dia itu mau mempertanggungjawabkan omongannya, yang dia tidak memiliki rasa kesetiaan, yang dia sifatnya hanya menjilat ke sana ke sini, tidak jelas apa yang dia kerjakan, tidak jelas latar belakang pekerjaannya, dan terakhir, jangan mengikuti orang bodoh yang menunjukkan kebodohannya di publik. Akhirul kalam dari saya, jadikan pendengar yang baik, jadi netizen yang baik, bisa memilah dan memilih agar apa? Hidup kita lebih baik ke depan. Dari saya Bang Ipul. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada nada-nada saya yang kasar, karena saya memang emosi, karena sekarang lagi musibah, tapi ada orang yang tidak tahu diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar, bumbung Garda Sakera.